Kita semua kan pasti pernah merasa ya, hidup ini kok rasanya nggak pasti banget. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian. Nah, di tengah semua itu, kita sering bertanya-tanya, di mana sih kita bisa menemukan kekuatan yang sejati? Jawabannya ternyata mungkin ada dalam sebuah konsep kuno yang luar biasa relevan. Namanya tawakal. Dan kali ini kita akan coba bedah konsep ini dari kitab Tanwil Al-Qulub. Oke, coba saya tanya deh, menurut Anda, siapa sih orang yang paling kuat di dunia? Apakah mereka yang hartanya paling banyak, yang punya kekuasaan tak terbatas, atau mungkin yang fisiknya paling perkasa dan gak terkalahkan? Ternyata jawabannya, wah jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Kekuatan sejati yang gak bisa digoyahkan itu ternyata bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kekuatan itu lahir dari sebuah tindakan hati yang sangat fundamental, yang disebut tawakal. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari apa itu kekuatan terbesar manusia, lalu kita pahami esensi tawakal itu sendiri. Kita bedah 5 kuncinya, lihat apa buah manis yang dihasilkannya, sampai nanti kita tutup dengan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita coba definisikan ulang, apa sih sebenarnya kekuatan terbesar itu? Penting untuk dicatat ya, ini bukan soal kepasrahan yang pasif atau malas. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kondisi batin yang sangat aktif dan dinamis. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam untuk memahami konsep tawakal. Apa sih esensinya? Dan yang gak kalah penting, apa saja kesalahpahaman umum yang seringkali melekat pada konsep ini? Coba perhatikan baik-baik definisi ini. Ada frasa kunci di sana, meninggalkan pengaturan diri. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita jadi pasrah, buta, dan berhenti berusaha ya. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang mengalihkan sandaran. Dari yang tadinya bersandar pada kemampuan diri kita yang sangat terbatas, kepada kekuatan Tuhan yang mutlak dan tak terbatas. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Tawakal yang aktif itu berarti raga kita tetap bergerak, tetap ikhtiar, tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi hati kita tenang, damai, bebas dari rasa cemas yang berlebihan soal hasil akhirnya. Kita lakukan bagian kita, sisanya kita serahkan dengan penuh percaya pada Sang Pengatur. Ini jelas beda banget dengan kepasrahan pasif yang justru bikin kita cemas, lumpuh, dan gak berbuat apa-apa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya membangun kondisi hati yang sekuat itu? Nah, kitab Tanwir Al-Qulub ini ternyata memberikan kita resepnya. Yuk kita masuk ke bagian ketiga, 5 kunci praktis untuk bisa mencapai tawakal. Jadi ada 5 keyakinan yang menjadi fondasinya. Coba kita resapi sama-sama. 1, yakin kalau Dia tahu persis kondisi kita. 2, yakin kalau Dia maha kuasa untuk menolong. 3, Dia tidak pernah lalai atau lupa sama kita. 4, janjinya itu pasti benar. Dan 5, anugerah dan karunia-Nya itu nggak akan pernah ada habisnya. Kalau kelima hal ini sudah benar-benar tertanam kuat di hati kita, fondasi kepercayaan kita akan jadi kokoh banget. Lalu, apa hasilnya kalau kita berhasil mempraktekkan ini? Di bagian keempat ini, kita akan lihat apa saja buah manis dari tawakal. Atau lebih tepatnya, bagaimana kepercayaan ini bisa benar-benar mengubah cara kita memandang dan menjalani hidup. Ada sebuah metafora yang indah banget dari Nabi. Coba deh kita lihat burung, setiap pagi ia terbang dengan perut kosong. Dia nggak tahu hari itu akan dapat makanan di mana. Yang dia tahu hanyalah dia harus berusaha, terbang dan mencari. Tapi, lihat, sore harinya ia selalu kembali ke sarang dengan perut kenyang. Alam sendiri seolah mengajarkan kita prinsip tawakal. Berusahalah dengan penuh percaya, maka kebutuhanmu pasti akan dicukupkan. Dan inilah jaminannya, langsung dari Tuhan. Tawakal itu pada dasarnya membebaskan kita dari kecemasan yang paling mendasar. Cemas soal masa depan, cemas soal rezeki. Kenapa? Karena saat kita benar-benar bersandar padanya, Dia sendiri yang langsung menjamin kecukupan kita. Sekarang, kita sampai pada sebuah refleksi pamungkas. Ini datang dari seorang bijak bernama Hatim Al-Balki, tentang di mana sandaran tertinggi dan terakhir kita itu ditempatkan. Jadi ceritanya, Hatim Al-Balki ini melakukan 8 pengamatan mendalam tentang sifat manusia. Nah, kita akan fokus pada pengamatannya yang ke-8, yang paling puncak, di mana ia menemukan sebuah pola yang sangat menarik tentang di mana sih manusia itu meletakkan sandaran hidupnya. Dia mengamati, ternyata kebanyakan orang itu menyandarkan hidup mereka pada hal-hal yang fana, yang sifatnya sementara. Ada yang bersandar pada bisnisnya, pada keahlian atau keterampilannya, pada kesehatan tubuhnya yang bisa sakit kapan saja, atau bahkan pada manusia lain yang sama-sama lemah. Semua ini kan adalah ciptaan yang bisa hilang dan berubah.
Dan inilah kesimpulannya yang begitu kuat. Setelah melihat semua sandaran yang rapuh itu, ia kembali kepada satu-satunya janji yang paling pasti. Ia pun mengalihkan seluruh kepercayaannya dari yang tadinya ke sesama makhluk, kini sepenuhnya hanya kepada Sang Pencipta. Inilah inti dari seluruh pembahasan kita, menempatkan kepercayaan pada satu-satunya sumber keamanan yang sejati dan abadi. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Di tengah lautan kehidupan yang penuh gejolak ini, di mana sebenarnya jangkar hati kita tertambat? Apakah pada pilar-pilar rapuh yang bisa lenyap kapan saja? Atau pada satu-satunya sandaran yang maha kuat dan maha kekal? Demikian pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan pembahasan yang lain. Jaga niat, jaga amal. Semoga kita semua senantiasa memperoleh hidayah dan pertolongan dari Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.